Independent woman digambarkan sebagai wanita yang mandiri, yang memiliki kemapanan finansial keuangan, serta karir yang mumpuni. Independent woman juga digambarkan sebagai kaum wanita yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Wanita yang mampu menghadapi, melindungi, hingga memperjuangkan kehidupannya sendiri. Bahkan secara ekstrim, makna independen mengarah pada mereka yang tidak membutuhkan siapapun dalam kehidupannya, termasuk pasangan hidup. Jika merujuk pada Al-Quran, dijelaskan bahwa citra perempuan yang terpuji adalah perempuan yang memiliki kemandirian, memiliki hal berpolitik, dan kritis dalam apa yang dihadapinya. Penjelasan ini tertuang dalam surat An-Naml ayat 29 hingga 44 yang menceritakan seorang perempuan bernama Balqis yang menduduki tahta di negeri Sabah. Lantas, bagaimanakah Islam memandang fenomena independent woman ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kalau disebut ibu sebagai perempuan yang mandiri, senang apa senang? Bu, senangnya kok ragu-ragu amat ini? Ha? Saya tanya sekali lagi, Bu, kalau dibilang sebagai perempuan yang mandiri, ibu senang apa senang? Mau jawab senang, takut salah. Nggak dijawab juga gimana ya. Kita lihat perempuan mandiri jadi satu fenomena yang ada saat ini. Karena nggak jarang banyak perempuan yang kerja tapi ngurus rumah juga, ngurus anak juga, ngantor iya, bisnis iya, buka usaha iya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada yang angkat tangan. Masya Allah, itulah hebatnya perempuan. Nah, kita akan bahas tentang tema kita yaitu independent woman atau perempuan yang mandiri dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya kali ini kita akan hadir bersama dengan guru-guru kita yang akan membahas lebih dalam. Dan untuk kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram yaitu Ustadz Alfian Hidayat SPD yang nanti akan mengambil rujukan dari surah An-Naml ayat
29 hingga 37. Untuk itu kesempatan pertama langsung kami persilakan kepada Ustadz Alfian Hidayat. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya mau pantun dulu, boleh apa kagak? Boleh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yang jawab salah mudah-mudahan panjang umurnya le. Nih. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'du. Yang saya banggakan segenap para pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun Anda berada. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Mukarram Bang Ustadz David Salik. Bu, dalam bahasa Sunda calik artinya apa? Duduk. Berarti Bang David Salik, Bang David Duduk. sekarang lagi ngapain? Cocok dengan namanya, alhamdulillah. Beliau orang baik Bu, beliau mau orang baik bener. Saking baiknya beliau asal ada orang lewat depan rumahnya selalu dikasih. Bapak-bapak lewat depan rumahnya dikasih. Ibu-ibu lewat depan rumahnya dikasih. RT RW lewat depan rumahnya dikasih. Dikasih apa? Kasih apa? Dikasih lewat. Ilok dibang lewat dong, apa kagak dikasih. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan nih semuanya saya doain semoga besok masuk sorga. Amin. Besok. Gua tadi amin kenceng banget. Emang udah pada siap udah? Sehat-sehat Bu ya semuanya ya. Segenap para kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwasanya di dalam surah An-Naml di situ dijelaskan tentang kisah seorang nabi dan seorang ratu. Siapakah nama daripada nabi tersebut? Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Bu, Pak, ya kagak dianta. Ibu-ibu mah Bu, ya, nah, ya, layu banget. Nabi Sulaiman itu diberi kelebihan, diberi kekayaan, diberi kedudukan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap taat kepada Allah. Makanya ini nih bagi orang-orang yang banyak duitnya, bagi orang-orang kaya, contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang. Oh. Saya. Aduh, itu pada lagu nasihat. Apa pada kagak apal? Kalau yang ini apal bat kuda yang mana? Ampun gua mah dah. Yang dangdut aja apal banget. Nabi Sulaiman luar biasa kekayaannya, kedudukannya. Dikisahkan dalam hal itu bahwasanya ini burung hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwasanya terdapat seorang wanita, dia menguasai sebuah negeri. Negeri tersebut bernama Negeri Saba. Ini pemimpinnya seorang wanita yang bernama Ratu Balqis. Akan tetapi penduduknya tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah. Kaum daripada penduduk Ratu Balqis, yaitu kaum di Negeri Saba, mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis
Yang mana dalam surat tersebut bahwasanya Ratu Balkis mengumpulkan para pembesar-pembesar bangsa. Beliau menyatakan bahwa aku telah mendapatkan daripada sebuah surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi surat tersebut yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia yang pertama menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan tujuan apa? Supaya Ratu Balkis dan pula para penduduk-penduduknya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balkis luar biasa, perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, punya komitmen yang teguh tuh Ratu Balkis. Akan tetapi dapat luluh lantaran melihat daripada kedahsyatannya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya pasukan sebanyak 1,2 miliar. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Makanya jadi orang jangan sombong. Ini kadang-kadang mohon maaf, saya udah bisa nyari duit sendiri. Saya udah bisa bekerja. Saya nggak perlu orang lain. Ingat, manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita butuh bantuan orang, bener apa bener? Kita lahir dibantuin ama orang, entar mati dibantuin ama. Ada di sini orang sini ketika mati dia mandi sendiri, dia pakai kain kapan sendiri, dia gali kubur sendiri. Kalau ada serem. Iya, kita lahir aja dibantuin sama orang, mati pun diurusin sama orang. Makanya nggak pantas memaknai daripada independent woman itu sebagai bahwasanya saya bisa mandiri, nggak butuh orang lain, itu salah. Bahwasanya makna daripada independent woman ini saya nanya dulu dah. Ini ngerti gak independent woman ini? Apaan independent woman-nya? Apaan? Nah, mama jangan tanya gituan. Kalau tanya gini pada apal nih. Sekarang nih ibu-ibu pada ngantri sampai berjam-jam biar dapat apa itu? Dapat apa? Dapat apa? Yang sekarang lagi rame banget itu pada ngantri berjam-jam itu yang lagi langka. Ayo pakai KTP apa? Tuh urusan dapur apa? Iya, gas lagi langka. Iya, lu urusan independent woman apaan ya? Bingung dia. Jadi independent woman itu adalah wanita mandiri, wanita yang percaya diri, dia selalu punya komitmen yang kuat, itu namanya independent woman. Akan tetapi bukan dia tidak butuh dengan orang lain, makanya salah. Untuk apa aku menikah? Untuk apa aku mencari pasangan kalau aku bisa beli dengan sendiri? Ingat, wanita harus terjaga kehormatannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu memiliki kelebihan. Makanya ada makalah mengatakan la tahtakir mangdunaka falikulli syai'in majiyah. Janganlah kamu merendahkan orang-orang yang di bawahmu. Janganlah kamu menghina orang-orang yang di bawahmu. Falikulli syai'in majiyah, karena sesuatu memiliki kelebihan. Allah berikan kelebihan kepada para wanita sehingga mereka bisa mandiri, tapi ingat jangan sombong. Jadikan kelebihan yang Allah berikan pada kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Alhamdulillah. Kita semua punya kelebihan yang Allah beri kepada kita. Jadikan ini untuk terus bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Alfian. Bu, yang independent woman mana? Ayo ngaku, angkat tangannya. Nah, independent. Ibu udah berapa lama sendirian? Oh enggak. Udah berapa lama jadi wanita tangguh sendirian? Hah? Udah lama? Aduh, kalau dihitungin mah udah lama banget Ustaz. Saya yakin ya, banyak pemirsa di rumah juga banyak ya. Niatnya itu mau ngebantuin suami. Ya kalau masih punya suami, bantuin keluarga demi anak, demi keluarga. Baik, silakan, ada yang mau bertanya. Angkat tangannya, yang mau bertanya siapa? Oke, Ibu. Langsung. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ipat Saripatu Robiah dari Majelis Taklim As-Solihin Desa Cilingga. Panggilannya Ibu siapa? Ibu Ipat. Ibu Ipan, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kebetulan sekarang mendekati bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan itu masalah zakat fitrah ya, yang mempunyai anak perempuan
yang sudah mandiri, sudah bekerja, tapi dibayar zakatnya itu sama orang tua sah enggak. Sedangkan kan di lingkungan kampung ya Pak, biasanya misalkan punya anak empat gitunya yang udah bekerja, udah enggak tidak bekerja, usia sekolah, suka zakatnya itu sekalian dibayar, misalkan mumpung ada beras gitu. Nah yang saya ingin tanyakan itu sah atau tidaknya. Begitu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nikah belum Bu anaknya Bu? Belum. Oh anak belum nikah tapi udah mandiri, udah Ya, kerja. ya, Tapi belum zakat nikah. masih dibayarin sama orang tua? Ya. Oh gitu, sah nggak itu zakatnya yang dibayar orang Ya tua? kan kalau di kampung enggak tanya dulu misalkan ke anak, Oh. zakatnya sekalian. Oh gitu. iya, baik. Gitu. Siap, makasih. Ya. Silakan Fadl. Baiklah, mengenai pertanyaan Ibu Ipan yang tadi mengenai soal zakat. Bahwasanya mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi kita selaku orang-orang muslim. Yang mana tadi pertanyaan adalah apakah sah ketika anak yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan lalu zakatnya dibayarkan oleh orang tua. Bahwasanya perlu diketahui oleh semuanya ketika seorang anak itu sudah punya penghasilan, maka wajib si anak itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi bagaimana kalau orang tuanya ingin mengeluarkan zakat untuk anak yang sudah punya penghasilan, maka orang tuanya harus izin terlebih dahulu kepada si anak. Kalau si anak itu mengizinkan, silahkan ibu bapak ngeluarin zakat untuk saya. Akan tetapi kalau anaknya bilang enggak perlu bapak ibu, saya kan udah punya penghasilan sendiri. Dan saya udah punya gaji, udah punya pemasukan, saya akan bayar zakat sendiri. Begitu ibu sekalian. Ya, baik. Udah terjawab ya Bu ya? Ya gitu, ya baik. Makasih. Nah terus zakatnya sah nggak tuh Zat? Kalau udah terlanjur dibayarin tetap sah nggak zakatnya? Zakatnya telat. Enggak, udah terlanjur dibayarin. Oh sah. Sah ya? Iya sah. Tetap sah ya? Karena kan bagi orang yang tidak tahu itu kan dimaafkan. Oh. Akan tetapi perlunya ilmu pengetahuan agama. Supaya tidak salah dalam melakukan perkara ibadah. Oh gitu, makasih. Alhamdulillah. Bu, udah jelas ya? Ya, alhamdulillah. Habis ini kita akan lanjut lagi bahas tentang independent woman atau perempuan yang mandiri. Bagaimana Islam ya memandang kemandirian wanita. Banyak tokoh-tokoh wanita-wanita hebat di dalam Islam. Soalnya ada juga yang mengatakan Islam itu mengekang kaum perempuan. Anda setuju? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.